Saya cek dulu ini apakah suara saya bisa diterima dengan jelas di tempat para peserta. Alhamdulillah di sini jelas. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini Ustadz Nobri juga sudah bergabung. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu ya dalam forum kajian spesial Ramadan yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema mengenai peran lelaki ya dalam menjaga kesehatan mental anak dan istri. Dan sangat spesial bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan bertemu ya secara virtual dengan Ustadz Nobriadi ya. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Nobri mengenai kesehatan mental ya, yang mana seperti kita tahu bersama bahwa beberapa waktu terakhir ya ini kita mendengar banyak berita yang mungkin levelnya sangat ekstrim, yaitu adanya kasus ibu yang sampai tega membunuh bayinya ya, yang itu tidak hanya satu kasus, tapi kalau di berita yang ada di media itu ada 7 kasus ya dalam waktu yang berdekatan ya. Dan itu mungkin contoh yang ekstrim ya, tetapi yang di level yang tidak sampai ekstrim barangkali ada level-level di bawahnya yang itu juga patut kita waspadai ya. Karena saat ini kita paham kehidupan ekonomi semakin sulit ya. Minyak goreng naik ya, kemudian juga minyak bumi ya, atau bensin ini juga naik ya. Nah, ini bisa jadi ya menjadi salah satu hal yang bisa memicu masalah di dalam rumah tangga ya. Namun ya kita di kesempatan sore ini tidak akan menghakimi ya apa yang ada di berita ya orang-orangnya itu, tapi kita akan melihat dari sisi kasus-kasus yang mungkin dalam sehari-hari kita alami ya. Karena mungkin kalau sampai level ekstrim mungkin kita kan tidak sampai seperti itu. Tetapi kita tentu juga harus berpikir ya bahwa kalau masalah kesehatan mental ini bisa menimpa siapa saja ya, termasuk tentu saja adalah orang-orang yang secara agama mungkin dianggap baik ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah ada pembicara itu Ustadz Nobri, saya munculkan dulu nih. Ini Ustadz Nobri sudah on cam Ustadz? Tidak ya? Assalamualaikum. Nah, baik, Ustadz, saya munculkan dulu Ustadz di layar nih ya, biar kelihatan. Sebentar. Ini saya host sekaligus ini ya. Sebentar saya stop. Nah, harus ganti. Baik, nah ini kenapa ada error nih? Biar yang tampil di layar tidak terlalu banyak ya, karena nanti direkam biar lebih mudah. Oh, tampilannya ini salah, maaf. Maaf, salah layar. Harusnya bukan itu. Ini metaverse ya? Ini tadi saya sudah bikin background ini, tapi tampaknya salah ini. Salah yang tampil salah. Jadi kita ganti dulu. Nah, tapi ini yang tampil kok terlalu banyak. Oke, ini kita tampilan biasa aja mungkin ya. Biar lebih cepat nih. Saya pin aja. Saya pin saya dan nah gini aja ya, mungkin lebih mudah.
Baik, alhamdulillah ya telah hadir bersama kita Ustadz Nopriyadi ya. Mungkin sedikit saya perkenalkan bagi barangkali ada yang belum kenal ya. Beliau mungkin pendidikannya ya. S1-nya di Universitas Gadjah Mada ya, kemudian S2-nya di Nanyang Technological University, dan yang ini kayaknya di Singapura Ustaz ya. Dan yang nomor 3 ini di Tokyo Institute of Technology ya di Jepang. Kemudian beliau ada banyak karya sebenarnya, tapi yang mungkin berkaitan dengan yang kita bahasnya, beliau menulis salah satu buku yang saya suka banget, itu judulnya The Model itu ya. Itu luar biasa menurut saya, dan mungkin nanti yang kita bahas juga ada kaitannya dengan isi buku beliau ya. Dan Ustadz, ini sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, ternyata sudah ada banyak pertanyaan yang masuk juga Ustadz. Jadi, oh gitu? Ya, jadi nanti cuma nanti prioritas kita buka pada yang open mic ya, biar lebih interaktif, tapi nanti misalnya yang open mic belum ada, kita buka, kita bahas pertanyaan sudah masuk ya. Baik, barangkali demikian ya rekan-rekan. Kita langsung aja karena Ustadz Nopri sudah siap, kita simak pemaparan dari beliau. Pada Ustadz Nopri kami persilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah, Allah memberikan nikmat iman, Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Kemudian tidak lupa juga kita aturkan salam dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan risalahnya pada umat manusia, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati hidup dengan panduan dari Allah SWT. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, di komunitas Smart Parents ya, atau Smart Parenting ya. Pada kesempatan ini saya diajak oleh Ustadz Ma'ruf untuk sharing kepada Ibu Bunda sekalian tentang temanya para lelaki sebenarnya ya. Yang judulnya adalah peran lelaki menjaga kesehatan mental anak dan istri. Nah, sebelum saya mulai, ini ada 26 peserta nih. Coba yang laki-laki raise hand dulu. Kita lihat komposisinya nih ya. Yang laki-laki bisa raise hand. Cara raise hand dibuka di ini ya, mungkin di reaction itu ya, kita tinggal pilih. Nah. Oke, dari 27 peserta ya dengan saya, ini yang raise hand 6 orang, 7 orang ya. Ini berarti ibu-ibu semua ini ya. Jadi hampir sebagian besar ibu-ibu. Jadi dari 27, ini yang raise hand ini ada 6 orang, sama saya 1 ya, jadi 7. Berarti sisanya 20-nya ibu-ibu, 7-nya bapak-bapak ya. Padahal temanya untuk bapak-bapak ya. Kalau bapaknya ada di belakang mungkin bisa dicolek dulu itu ya. Ibu-ibu sekalian, ini temanya untuk bapak-bapak ini. Oke. Dan ini sudah pengalaman sebenarnya ya. Saya itu punya komunitas kecil namanya dulu, sekarang sudah tidak aktif kayaknya. Jadi komunitas WA Group ibu-ibu sekarang. Dulu punya komunitas kecil Jogja Islamic Home Education. Jadi ini ada beberapa keluarga dari beberapa harokah gitu ya. Kita anak-anaknya kebanyakan homeschooling. Lalu kemudian kita buat acara satu saat di UIN. Acaranya ya seperti ini, memang tentang fatherhood ya. Jadi parenting untuk bapak-bapak kira-kira begitu. Dari 150 sampai 200 peserta itu ya,
saya lupa ya, kalau mungkin ada 10 leret itu ya kira-kira bapak-bapaknya mas satu setengah ya kira-kira begitu. Sisanya ibu-ibu. Jadi rupanya ya tema-tema terkait masalah keluarga, masalah parenting ini memang tema-tema yang digandrungi oleh ibu-ibu tapi dilupakan oleh bapak-bapak. Jadi kalau guyonannya ya gimana tidak sakit mental ibu-ibu ya. Jadi yang sakit mentalnya ibu-ibu. Kenapa? Karena bapaknya nggak ngerti gitu. Terkait masalah tema parenting, tema keluarga, nggak peduli ya kira-kira begitu. Tapi ini guyonan saja. Entah benar apa tidak itu perlu riset ya. Nah, baiklah ya, saya akan sharing di sini. Jadi mohon nanti bisa disampaikan juga ke bapak-bapaknya yang 20 tadi ya. Dari 27 tadi bapak-bapak ada 7 orang, jadi yang sisanya 20 mungkin nanti disampaikan ke bapak-bapaknya. Yang pertama disampaikan itu adalah ayat Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, kami ini akan menjaga diri kami. Lalu bagaimana dengan keluarga kami? Jadi keluarga ini maksud bukan hanya anak-anak ya, tapi juga istri. Jadi ayat ini ayatnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapaknya harus diingatkan ayat ini ya. Maka Rasulullah mengatakan, kau larang mereka dari apa yang telah Allah larang. Dan kalian perintahkan dengan apa yang Allah perintahkan. Jika itu kamu lakukan, maka itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Oke, sampai di sini terlihat kan posisi ayah menyelamatkan istrinya dan juga anak-anaknya dari api neraka. Apakah menyelamatkan di dunia juga? Kalau selamat di akhirat, insya Allah juga selamat di dunia. Jadi tugas Bapak ini bukan hanya nyari nafkah, tetapi memastikan bahwa keluarganya itu on the track. Jadi hidup sesuai dengan panduan dari Allah. Kalau sudah sesuai panduan Allah, maka insya Allah itu akan selamat dunia dan akhirat. Dan lebih khusus lagi nanti, kalau mereka hidup itu sesuai dengan panduan dari Allah, maka mereka akan merasakan kehidupan yang baik di dunia ini. Jadi kalau Islam itu diamalkan ya oleh anak istrinya, termasuk dirinya, nah maka kita ingat ya firman Allah, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya, yang melakukan amal soleh, itu berarti menjalani hidup sesuai dengan panduan dari Allah, mengikuti yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, ya. Min zakari aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang mestinya juga kehidupan yang jauh dari masalah mental. Jadi jelas sekali kan bahwa yang bertugas ya, ini bertugas yang memastikan anak-anak dan istrinya memiliki hayatan thayyibah, selamat nanti di akhirat, baik hidupnya di dunia, itu adalah para ayah. Nah, jadi ya para ayah ini peranannya besar sekali ya. Terutama misalkan ya kalau terkait masalah anak-anak misalkan ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada salah seorang ulama mengatakan ya, ada 17 dialog antara dialog yang dilakukan oleh anak-anak. Dari 17 dialog itu ada 14 dialog yang dilakukan oleh anak dengan ayahnya. 2 dialog antara anak dengan ibunya. 1 dialog anak dengan laki-laki dewasa yang lain. Berarti ya, kalau dilihat dari ayat ini, sebagian besar dialog yang ada dalam Al-Quran itu adalah dialog terhadap anak dengan bapaknya.
Nah, saya mendapatkan penjelasan ini memang di salah satu buku parenting ya, buku parenting yang tebel gitu. Dan saya temukan penjelasan terkait masalah ini ya, untuk menekankan sebenarnya peran ayah ini memang penting banget untuk anak-anak. Untuk anak. Termasuk juga peran ayah itu kepada bundanya. Coba kalau selama ini ya kita bergaul dengan istri kita, itu dengan cara seperti apa? Ya, dengan gaya seperti apa? Gitu. Apakah kita menunaikan ya, mengikuti atau menteladani Rasulullah SAW? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan, ya, itu adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri kalian. Nah, ini kan jelas sekali nih. Ya. Jadi yang terbaik akhlaknya itu adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Dan akhlak yang terbaik itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Dan contoh terbaik dalam mempergauli istri-istrinya itu adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi saya di awal ini ya, dari awal tadi sampai ke sini saya ingin menempatkan posisi ini, peran laki-laki, peran ayah ya di dalam menjaga keluarganya. Jadi mau apa lagi ini? Jadi kalau yang hadir 7 ya mungkin yang sisanya sedang berhalangan ya menunaikan kewajiban menafkahi anak istrinya. Jadi kita berpikir positif ya. Tapi memang perlu ya nanti para ayah dicolek ya, ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sekalian punya masalah ya, apalagi terkait mental, ini yang dicolek pertama kali itu adalah ayahnya. Ya. Nah, tadi ceritakan oleh Ustaz Ma'ruf ya, masalah mental ini memang masalah yang lagi hangat sebenarnya ya pada hari ini. Masalah mental ini yang paling ekstrim dari dikatakan ada ibu yang mohon maaf ya, nggak enak banget ngomongnya, menggorok anaknya, 3 orang anaknya karena masalah ekonomi. Dan setahun sebelumnya juga terjadi begitu. Ya, ada ibu yang bunuh diri, ya mati bersama anak-anaknya, ya dia bunuh 2 anaknya, lalu kemudian dia membunuh dirinya sendiri, lalu kemudian dia membuat surat wasiat ya kira-kira begitu ya. Yang isinya adalah menyampaikan pernyataan minta maaf ya, terutama kepada orang yang selama ini telah dibebani. Kenapa dibebani apa? Dia berhutang. Berapa hutangnya? Membuat bunuh diri dan membunuh anaknya. Itu hutangnya 5 juta. 5 juta rupiah. Ya, walaupun uang saya nggak banyak gitu. Kalau tahu begini misalnya ya ada yang mau bunuh diri di 5 juta, ya kita pasti saya kontak tuh Ustaz Farid Ma'ruf ya. Jadi kontak ibu-ibu sekalian, yuk kita urunan ya, kita selesaikan 5 juta ini daripada coba ada yang mati bunuh diri. Nah, masalah mental yang lain yang juga terjadi ya, baru-baru juga terjadi itu pada anak-anak. Ya, sebenarnya bukan anak-anak sih, cuma definisi masyarakat kita sekarang itu adalah anak-anak. Yaitu apa? Kelitih. Ini sudah berulang kali yang memakan jiwa. Di Semarang juga begitu. Ya, Semarang apa istilahnya? Kreya atau apa ya? Saya malah lupa ya. Dulu beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Makassar, saya juga dapat cerita dari teman. Hati-hati Pak gitu. Kalau jam 10 malam itu hati-hati kalau di jalan di Makassar itu nanti ada segerombolan anak-anak muda ya, anak-anak nanggung, mereka akan bawa senjata tajam dan siapapun yang dia lihat itu bisa dia tebas. Wah, rupanya di Makassar juga begitu. Nah, mungkin juga di banyak tempat yang lain. Nah, ini masalah mental yang terjadi pada istri dan juga anak-anak. Bapak-bapaknya gimana? Oh, juga ada. Bukan baru ya, beberapa bulan yang lalu ini 2 orang yang mewakili mungkin kategori terdidik ya. Ada seorang dosen ya di Jawa Barat, lalu kemudian ada juga seorang guru. Dosen ini di Jawa Barat dari mana ya? Profesor lah gitu ya. Kemudian juga ada guru yang itu mati bunuh diri juga ya. Dan angka-angka seperti ini semakin hari semakin banyak.
Nah, maka dari itulah di sini ya, kalau yang namanya lelaki itu sebagai pemimpin bagi wanita, pemimpin dalam keluarganya, maka pasti dia yang harus memastikan bahwa keluarganya itu safe, aman, terkendali, ya. Itu perannya bapak-bapak. Nah, cuma sayangnya, yang namanya bapak, yang namanya suami, ya, kita ini ketika menjalankan profesi sebagai suami atau sebagai ayah, ini nggak jelas kapasitas kompetensinya. Ya, kalau kita lihat dokter misalkan, untuk menjalani profesi sebagai dokter, itu dia butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh sekolah biar jadi dokter. Jadi insinyur juga begitu, ya. Kalau dokter itu ada sekolahnya untuk dapat sarjana kedokteran, lalu kemudian dia praktek koas selama 2 tahun, ya. Baru kemudian nanti ikut ujian, kalau dinyatakan sah, maka dia boleh praktek. Insinyur juga begitu. Ya, setelah sekolah Fakultas Teknik, dapat gelar sarjana teknik, agar dia menjalankan profesi keteknikan, itu dia harus sekolah lagi, ya. Bisa juga dengan praktek untuk mendapatkan gelar insinyur. Nah, profesi yang lain juga begitu. Jadi dibutuhkan yang namanya profesi itu dipastikan dia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Kalau tidak cukup, apa yang terjadi? Maka dia melakukan malpraktek itu dalam profesinya. Nah, kita ini sebagai ayah, menjalankan profesi sebagai ayah, sebagai suami, ini bukan karena ya kita ini punya kompetensi, kita ini lulus. Tapi kita ini menjalankan profesi sebagai ayah atau suami itu hanya gara-gara menikah, gara-gara punya anak. Lalu kemudian sahlah kita menjalankan profesi sebagai suami dan ayah. Maka patut diduga ya, kebanyakan suami, kebanyakan laki-laki ketika dia berumah tangga dan memiliki anak, maka kemudian dia melakukan praktek di rumah. Ya, maka wajar ya kalau nanti kemudian muncullah masalah-masalah, ya. Masalah yang banyak ya, banyak sekali masalah-masalah yang itu terjadi di keluarga. Nah, jadi jangan sampai ini para ayah ini ada 7 ya, ditambah nanti 20, ada 39 ini. Jadi jangan sampai nanti mudah-mudahan ya para suami di sini dan juga suaminya para bunda di sini ini bukan toxic husband ya, toxic parents, toxic father. Jadi suami beracun ya atau ayah beracun ya, tapi suami yang didambakan oleh istri ya, didambakan oleh anak-anaknya. Nah, Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ya saya ingin buat satu pertanyaan, mohon juga dijawab di chat ya Ibu sekalian, biar kita bisa lihat jawaban Ibu sekalian. Ini yang jawab Ibu saja deh ya. Pertanyaannya adalah begini Ibu, apakah Ibu setuju bahwa yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu-ibu semua dan juga anak-anak itu adalah suami? Silakan dijawab Bu. Oke, setuju. 1 yang setuju ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu dan juga anak-anak itu adalah suami. 1 yang setuju. Oh, yang lain? Ada 39 orang nih. Oh, cuma 1 ya. Jadi saya materi di awal tadi keliru berarti ya. Nggak setuju berarti. Ada 2. Oke, resen aja deh, resen Bu, biar kelihatan ya. Ibu-ibu sekalian silakan resen apakah ibu-ibu ibu-ibu setuju kalau yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu dan anak-anak, ibu aja deh, jangan anak dulu. Ya, kebahagiaan terhadap ibu-ibu itu adalah ayah di rumah atau suami. Bisa resennya? Kita bisa hitung dengan resen 1 ya. Oh, ini yang setuju Ustaz Farid Ma'ruf ini. Coba ibu-ibu yang setuju resennya. Biar bisa kita hitung. Ini belum connect ini Bu, jangan-jangan sambil masak ini Ibu ya.
Atau gini aja deh ya. Pertanyaannya, ini dari 1. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah ibu-ibu setuju yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu itu adalah suami atau ayah? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau begitu yang bertanggung jawab siapa ini? Berarti atau yang ini sekarang dibalik pertanyaannya. Apakah ibu-ibu tidak setuju bahwa ayah bertanggung jawab terhadap suaminya? Jadi kalau tidak setuju, jawab tidak, Bu. Kok jadi begitu pertanyaannya? Apakah ibu-ibu tidak setuju kalau ayah bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu? Oh, ibu sambil masak ya. Berarti sambil masak gitu ya. Ya mungkin sambil masak ini ya. Ini kayak radio saja nih. Oke. Jadi jawabannya ibu sekalian ya. Kalau ibu menjawab kebahagiaan ibu tergantung dari ayah, itu jawaban yang keliru sebenarnya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu itu bukan ayah. Ya, bukan suami. Tapi kita sendiri. Jadi bukan suami. Nanti kalau suami bermasalah, hidup kita jadi tidak bahagia. Padahal ya, kita merasakan kebahagiaan itu bukan tergantung dari luar. Bukan tergantung dari apa yang terjadi pada diri kita, tidak tergantung dari orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi ibu bisa bahagia walaupun suaminya memberikan ketidakbahagiaan. Ibu masih bisa bahagia. Tapi kewajiban bapak-bapak memastikan ibunya itu bahagia, anaknya bahagia. Tapi ibu-ibu mau bahagia apa tidak bukan tergantung dari suami, bukan tergantung dari ayah. Kenapa bisa begitu? Kita itu punya kehidupan yang baik. Tadi kan jelas ayatnya. Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min falunhiyannau hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh, ya hidupnya itu sudah benar sesuai aturan Allah, laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, tapi di sini ya tugas ayah memastikan si anak dan para bunda hidupnya bahagia. Dengan cara apa? Tadi mengajarkan panduan dari Allah agar mereka bahagia. Nah, jadi tugas kita ini itu adalah kewajiban kita ya. Jadi para ayah ya, jadi bunda itu dia bisa bahagia dengan dirinya sendiri, tapi para ayah ini punya kewajiban memastikan bundanya bisa bahagia ya dengan peran dari ayah. Nah, bagaimana bisa ya yang namanya istri, yang namanya anak-anak bermasalah mentalnya sehingga ujungnya memang hidupnya tidak bahagia? Maka di sini ya para ayah perlu memahami. Ini karena tugas kita itu adalah merespon nih ya. Merespon masalah penyakit mental. Ya, bukan penyakit mental sih nggak enak nyebut penyakit mental ya. Masalah mental yang terjadi pada hari ini, maka para ayah itu ya karena kita yang bertugasnya adalah menjamin anak istri kita hidupnya bahagia, ya, jauh dari masalah mental, kita mesti paham dulu, ya, apa sih yang namanya masalah mental itu. Kalau saya sering menjelaskan ya, mungkin ini bukan standar ya, tapi ini bagi standar saya sendiri ya. Masalah mental itu ada 2. Ya, masalah mental yang pertama yang dikenal oleh masyarakat umum, mental illness ya, mungkin istilahnya begitu. Ini gangguan kesehatan mental ya yang mengacu pada kondisi pikiran, perasaan, suasana hati atau perilaku seseorang yang itu tidak positif. Jadi orang yang sering disebut sebagai memiliki mental illness ya, sakit gitu, punya masalah mental itu biasanya misalnya bentuk adalah anxiety disorder. Ada perasaan cemas.
Jadi perasaan cemas yang itu akhirnya mengganggu keseharian. Atau penyakit mental yang lain itu adalah skizofrenia, ya, atau biasanya orang yang mengalami skizofrenia itu dia berhalusinasi. Ya. Atau masalah mentalnya yang lain itu adalah depresi. Jadi suasana hati yang terus-menerus merasakan tekanan, ya, sehingga nggak semangat itu dalam hidup. Atau masalah mental yang lain adalah bipolar, ya. Atau mungkin juga narsistik, ya, narsistik. Jadi merasa dirinya tuh hebat, merasa dirinya penting, merasa dirinya sangat berharga, ya, dibutuhkan, ya, dia kagum dia dengan dirinya sendiri. Itu masalah mental. Dan banyak lagi masalah-masalah mental yang lain. Ini masalah mental yang dikenal secara umum. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim ada masalah mental yang lain. Masalah mental yang lain adalah masalah ketika seorang muslim itu, ya, dia pola berpikirnya, pola perasaannya itu tidak sesuai dengan panduan dari Allah. Dan bisa jadi masalah mental jenis yang kedua ini bisa membuat kita mengalami masalah mental yang pertama. Jadi bisa dipahami ya, ayah bunda sekalian, masalah mental itu paling tidak kita lihat ada dua nih. Masalah mental yang secara umum yang dikenal, ya. Kemudian masalah mental yang kedua bagi seorang muslim itu adalah ketika mentality, jadi pola pikir itu kan bahasa Inggris adalah mentality. Jadi dari pola pikir, mentality itu akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, kalau itu tidak bersandar kepada panduan dari Allah, ini bisa mengakibatkan kita mengalami masalah mental yang jenis pertama tadi. Maka, ya, ketika yang namanya ayah, yang namanya suami, ini menjaga keluarganya dengan panduan dari Allah, ini paling tidak itu bisa mencegah anak istrinya itu mengalami masalah mental yang jenis pertama tadi. Karena banyak sekali konsep-konsep di dalam Islam itu yang membuat kita itu menjadi tahan banting, membuat kita itu kuat, membuat kita itu pas sekali dalam melihat masalah, dalam menghadapi masalah. Itu pas. Dan kita tahu ya, yang namanya masalah mental, faktor penyebab masalah mental, ini perlu nih bagi ayah ya. Itu biasanya kan secara umum itu dibagi menjadi 3. Atau gampang juga dibagi 2 deh ya. Pertama adalah faktor biologis. Nah, ini di luar bahasan kita. Jadi faktor biologis ini pemicunya misalkan masalah gangguan fungsi sel saraf ya di otak. Bisa karena stroke. Atau yang kedua punya turunan ya, mental illness. Atau yang ketiga karena infeksi. Atau karena ada gangguan kelenjar tiroid ya, atau karena ada cedera atau cacat di otak. Nah, ini bagian-bagiannya fisik biologis ini bukan bahasan kita ya. Saya tidak punya kompetensi di sana. Ini urusannya psikiater. Ini urusan dokter ya. Tapi faktor yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis dan lingkungan. Ini masalah mental yang muncul itu karena misalnya peristiwa traumatis seperti misalnya pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan, menjadi korban kejahatan. Atau masalah mental yang lain itu adalah seperti kesepian karena terisolasi. Atau juga bisa karena kehilangan orang yang dicintai. Seperti kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Atau misalkan kita pindah ke lingkungan yang baru, suasana baru, kita susah untuk beradaptasi. Atau bisa juga karena pandemi. Ini pemicu masalah mental. Nah, jadi kita lihat ada 2 ini nih. Jadi karena faktor fisiologis atau faktor biologis, yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, kalau kita tahu ya, masalah mental, kalau yang biologis saya tidak bahas, saya nggak ngerti ilmunya, ya itu ada urusannya para psikiater, tapi saya sedikit-sedikit bisa membahas ya persoalan masalah mental karena psikologis dan lingkungan ini. Disinilah relevansinya Islam. Jadi relevansi Islam itu di situ.
supaya kita itu bisa kuat ya dalam menghadapi tekanan psikologis, tekanan lingkungan. Jadi kalau kita lihat konsep-konsep Islam, itu konsep-konsep yang hebat, yang mampu membuat seorang muslim itu menjadi pribadi yang kuat, yang dia punya 2 jurus dasar. Ya, bukan 2 jurus dasar, 2 jurus dasar lah, bisa katakan gitu ya, di samping jurus-jurus yang lain. Ya, yang membuat dia itu bisa tahan ya dari tekanan lingkungan, kenaikan harga BBM misalkan, kenaikan minyak goreng, kenaikan segala macam, atau turunnya gaji dari suami, atau suami dipecat dan segala macam, ya. Itu ada konsep Islam yang bisa membuat kita menjadi kuat. Dan jurus dasarnya ada 2 sebenarnya secara umum ya. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Ini belum lagi jurus-jurus yang lain. Jadi jurusnya banyak yang membuat kita itu kuat. Nah, terkait sabar syukur ini kan kita ingat ya, suatu saat Rasulullah SAW itu beliau menengadah ke atas langit, lalu kemudian beliau itu tersenyum lebar ya, sampai gigi gerigi beliau itu kelihatan. Nah, maka sahabat yang bertanya, ya Rasulullah SAW, kenapa nih ya, ini bahasa saya ya, kok happy banget gitu, kok kelihatan bahagia, kenapa gitu. Ini kan berarti Rasulullah SAW merasakan satu yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, kata Rasulullah. Kalau dia itu, dan ini hanya terjadi pada orang yang beriman, Rasulullah. Kalau dia itu mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu baik bagi dirinya. Dan kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dirinya. Nah, coba bayangkan ibu sekalian, ini jurusnya sabar dan syukur. Kalau kita punya 2 itu, udahlah, selesai itu masalah. Selesai itu masalah. Apa bisa ya Ustadz itu? Bisa selesai masalah. Selesai masalah dari penyakit mental tadi. Belum lagi jurus-jurus yang lain. Tapi ya mungkin muncul adalah tapi gitu ya. Kalau ada tapi-tapinya tadi, nah ini berarti mungkin kita belum menginstal Islam dengan baik ya. Tapi kan Ustadz, nah ini tapi juga ya. Ketika kita paham sabar syukur, kita paham tentang rezeki dari Allah, ketika kita paham tentang konsep tawakal, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, ya, kemudian di awal bulan suami tidak memberikan gaji karena dipecat, apa iya kita masih bisa bahagia? Ketika minyak goreng itu meroket, Pertalite juga mungkin mau naik, Pertamax sudah ya, barang-barang itu meroket, apa iya kita tetap merasa bahagia? Rasional saja Ustadznya, mungkin begitu ya pertanyaannya. Perlu dibedakan ya, Ibunda sekalian. Yang namanya bahagia dengan senang itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Ketika kita tidak ada uang di kantong, pertama kali kita tatap kantong kita kosong, itu pasti ada perasaan sedih, tidak senang. Itu manusiawi. Aneh ketika kita buka kantong ternyata kosong, ya, istri mengadakan tangan minta beli minyak goreng, kemudian kita tertawa bahagia, tertawa gembira, kan aneh. Wajar itu kita kemudian merasa sedih gitu ya. Itu wajar. Merasa tidak nyaman wajar, merasa tidak senang itu wajar. Tapi nggak sampai masalah mental tadi yang membuat kita depresi, yang membuat kita penyakitan karena itu. Insya Allah nggak sampai itu. Kenapa? Karena ada konsep-konsep yang lain. Nah, kalau kita merasa tidak senang, rahasianya orang yang tidak senang, ini memang bisa memicu, Ibu dan sekalian, memicu mental illness. Rasa tidak senang itu cuma ada 2 biasanya. Ya, kalau ada yang ketiga, monggo silakan ditambahin ya. Pertama adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kita harapkan, lalu kita tidak mendapatkannya, bisa mental illness memang. Bisa depresi.
Buktinya apa? Buktinya banyak. Oh, maaf ya, ini yang namanya kalau pas musim kampanye nih, musim kampanye itu rumah sakit jiwa katanya itu jadi penuh ya, selesai pemilu. Kenapa? Karena ada calon anggota legislatif yang dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Stres dia, depresi. Kan kayaknya begitu. Jadi muncullah yang namanya mental illness tadi. Rasa tidak nyaman, perasaannya tersiksa, lalu kemudian stres. Atau mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Ya, mendapatkan apa yang tidak diinginkan, misalkan mendapatkan musibah tadi. Ya, mendapatkan musibah tadi, kenaikan berbagai macam bahan pokok, ya, meroket semua, sehingga kita udah nggak mampu nih, tidak mampu bertahan. Itu mengganggu perasaan. Itu tidak menyenangkan. Itu manusiawi sekali. Tapi apakah kita masih bisa bahagia? Nah, saya ingin cerita saja ya. Dulu waktu awal menikah, ya ini terkait masalah ekonomi ya. Ini masalah menyenangkan tidak menyenangkan, yang tidak mengganggu kebahagiaan. Saya cerita awal menikah. Dulu awal menikah itu gaji saya, bunda sekalian, itu 250.000 tahun 98. 250.000 itu sama dengan uang kiriman orang tua saya. Jadi setelah itu kiriman orang tua saya 250.000, setelah menikah kiriman orang tua berhenti. Dan saya punya istri. Bisa dibayangkan, nah? Nah, maka kalau malam hari, biasanya nih malam hari, saya pulang ke rumah, biasa kadang ngisi pengajian, pulang ke rumah, saya tanya kepada istri begini, ada makanan enggak? Pertanyaan saya bukan makan apa nih hari ini. Beda ya. Pertanyaan saya, ada makanan enggak? Kalau sekarang alhamdulillah makan apa, misalnya gitu ya. Udah bisa lah makan apa. Kalau dulu ada makanan enggak? Maka istri saya selalu mengatakan, ada. Disediakanlah makanan itu. Terus saya makan, saya tanya kepada istri, sambil makan, kok nggak ikut makan, Dek? Sudah, makan aja, Bi. Makan aja, Mas, ya. Belum punya anak waktu itu. Bertahun-tahun begitu. Ya. Kalau istri saya masak, dulu kan satu rumah, ada berapa kamar ya terpisah, gitu. Tapi dapurnya bareng, kamar mandinya bareng di luar ya semua. Jadi seperti rumah apa itu ya, 2 keluarga. Nah, saya dengan tetangga saya ini, istri saya biasa masak ya bareng. Masaknya beda ya. Kalau yang di sebelah itu masaknya ikan, ayam. Kalau saya masaknya tempe tahu ya. Tempe tahu. Padahal bagi saya sebagai orang Kalimantan, makanan minimal itu ya ikan lah. Ya. Tapi tempe tahu. Ini saya ingin cerita ya, bukan sekedar teori, bahwa apakah lalu kemudian jadi bermasalah? Enggak gitu. Nah, sampai satu saat ya, ketika masalah makan itu bukan masalah lagi bagi kami ya. Sekarang bisa makan apa, makan di mana gitu. Sampai satu saat ya istri saya ya cerita, ingat nggak Bi dulu? Ya, dulu waktu malam biasa Abi pulang, pertanyaannya ada makanan enggak? Nah, Abi kan selalu nanya, sudah makan apa belum? Ternyata ya istri saya jawab sudah, ternyata dia belum makan. Mungkin sudah makan, cuma makannya mungkin pagi. Kok bisa begitu? Gitu. Karena dia takut makanannya tidak cukup untuk suaminya. Jadi kalau ayah bunda sekalian, ibu sekalian itu bisa makan ya 2 kali 3 kali, itu perlu disyukuri. Itu yang saya katakan, enggak ada masalah dengan apakah senang. Pertanyaan saya begini, apakah istri senang dengan kondisi begitu? Dia dari keluarga anak orang kaya, menikah dengan saya, secara ekonomi turun drastis. Ya, makan dia biasa enak. Tapi setelah menikah dengan saya, makannya apa yang saya makan dan sedikit. Ya, tidak seperti biasa. Apakah dia tidak bahagia? Oh, saya yakin dia bahagia, ya. Dia bahagia. Nah, jadi rahasia kebahagiaan di mana sebenarnya? Bukan masalah kita mendapatkan apa yang tidak diinginkan atau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi masalahnya adalah tadi bagaimana kita menghadapi persoalan itu dengan
isi pikiran yang benar, konsep pikiran yang benar, konsep pikiran yang membawa kita pada kebahagiaan. Maka konsep-konsep sabar, syukur, rezeki, qada wal qadar, tawakal, konsep-konsep akidah itu membuat kita itu memang happy. Defaultnya itu bahagia. Walaupun dalam kebahagiaan itu kadang merasakan tidak nyaman. Itu manusiawi, tidak senang, tapi tidak sampai merembet kita tuh menjadi stres, menjadi depresi. Nah, maka dari itulah di sini tugasnya para ayah ya untuk memastikan istrinya, anak-anaknya hidupnya bahagia itu dengan memberikan panduan dari Allah. Nah, lalu kemudian kalau tadi merasa tidak nyaman si istri ya, yang merasa tidak nyaman itu bisa memicu pada mental illness sebagaimana terjadi pada masyarakat umum. Maka di sini memang tugas suami itu adalah menyenangkan istrinya. Si istri harus punya modal dasar dulu untuk bahagia. Tapi untuk mendatangkan kesenangan, jadi tambahan ya, itu dari suami. Kalau kebahagiaan itu bisa dari istri sendiri. Kalau dia sudah punya konsep Islam, dia bisa bahagia. Tapi hidupnya itu bisa merasa tidak senang karena memang tadi lingkungan, karena faktor psikologis. Nah, maka suami datang itu memberikan rasa senang itu. Bagaimana cara membuat suami itu merasa senang? Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita jawab, maka saya tanya pada ibu-ibu di sini ya, ini sebagai penutup. Ibu-ibu, apa sih yang membuat ibu-ibu senang pada hari ini? Ini mumpung kalau ada suaminya ikut, mungkin bisa ditulis ibu-ibu sekalian ya. Yang bisa membuat ibu-ibu senang, ya coba tulis di chat, Bu. Jadi saya nggak usah membahas ya panjang lebar, tulis di chat apa sih yang membuat ibu-ibu merasa senang. Ya saya ada materinya sih sebenarnya, tapi panjang banget ya. Cara menyenangkan istri, ya paling tidak ada 10 cara. Ini ada 10 cara, tapi kalau dibahas satu-satu nggak akan cukup waktunya. Nah, paling kita tanya saja, yang membuat ibu-ibu ya merasa senang itu apa? Oh, coba. Nah, ini Bapak-bapak sekalian perlu didengar ya. Kita dengar nih. Pertama, ya, kalau suami tidak membentak. Oke. Yang kedua, humoris, suka bercanda. Sederhana banget ya permintaannya. Yang ketiga, perhatian dan pengertian suami. Yang keempat, wah ini banyak duit. Ini yang bapak-bapak ini kayaknya namanya nih. Profilnya bapak-bapak ini ya. Belum tentu ya. Lagi Bu, yang membuat ibu merasa senang? Yang paling atas kalau suami pengertian, ada yang belum baca tadi. Oh, kalau suami pengertian, Ustaz. Ini rasa senang. Ini bukan menghadirkan kebahagiaan loh ya. Ini dua hal yang beda. Ini menghadirkan rasa senang. Rasa senang ini juga bisa mencegah ibu-ibu tidak mengalami mental illness tadi. Sudah punya pertahanan dasar, yaitu konsep-konsep Islam. Yang kedua, jurus tambahan, ya, yang itu membuat ibu-ibunya senang. Ya. Ingat kalau waktu susah bareng-bareng, tidak lupa diri saat ekonomi bagus. Wah ini bagus sekali ya. Ingat waktu susah bareng-bareng, tidak lupa diri saat ekonomi bagus. Oke. Uang belanja cukup. Nah ini merasa senang. Ini dicatat ya, ibu-ibu ini mewakili kayaknya ya. Cuma ini saja, nggak ada lain. Ini kira-kira ya, rasa senang. Nah jadi Bapak sekalian bisa lihat nih permintaan ibunya sedikit ini ya. Pada rumus menyenangkan istri itu banyak sekali sebenarnya ya. Tapi saya tidak sempat ya berbagi karena waktu kita yang tidak cukup di sini ya. Dan mungkin karena waktu yang terbatas, lebih baik mungkin kita bisa sharing, bisa tanya jawab. Tapi saya disclaimer dulu ya. Karena saya juga tidak pernah sekolah menjadi suami ya, tidak pernah sekolah menjadi ayah. Saya juga masih belajar ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab, itu mohon dimaklumi ya. Jadi kita bisa belajar bersama. Nah, ini permintaan ibu yang lain ya. Tidak asal pergi, jelas keberadaannya Ustadz itu. Tidak ghosting gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu. Di WA, dikirimi WA, dibaca nggak dijawab gitu ya. Kalau zaman sekarang kan menghilangnya tadi ya, di WA nggak menjawab, atau masuk
pesannya tapi nggak dibaca. Sementara jamnya kelihatan loh, jamnya nih baca mestinya ya. Tiba-tiba hilang kayak sinyal. Ini ya, saya kira mungkin itu Ustadz Farid ya. Mungkin kita sisa waktu yang berharga ini kita gunakan untuk sharing ya, tanya jawab. Tidak harus saya menjawab, yang lain juga bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Nopriyadi yang telah memberikan materi ya, pengantar mungkin ya, kan nanti kita akan ada diskusi mengenai kesehatan mental ya. Yang mana di sini ternyata suami punya peran yang sangat penting ya, walaupun penentunya itu tetap pribadi masing-masing ya. Kalau istri ya, istri juga menjadi penentu. Tetapi di sini suami punya peran yang sangat penting ya. Dan alhamdulillah ini peserta nambah Ustadz jadi 45, tadi 46 pernah ya. Jadi semoga yang nyusul gabung nanti ini bisa nyambung ya. Jadi kita membahas mengenai kesehatan mental yang mana suami ini punya peran yang sangat besar ya, menentukan ya, sangat besar ya. Tapi yang menentukan nanti di akhir memang tetap pribadi masing-masing ya, untuk bahagia atau tidak ya. Nah, inilah yang menjadi pengantar kita ya, bahwa kita sebagai suami nih, ini karena ada suami ada istri di ruangan ini ya, di ruang Zoom ini, maka nanti kita juga tentu harus saling support ya, dan juga berbagi peran tentunya ya. Jadi kalau terkait nafkah itu tentu suami ini harus berjuang ya, berjuang sungguh-sungguh gitu, sehingga nanti sampai batas maksimal ya. Karena targetnya cukup Ustaz ya. Cukup ya. Kalau sudah cukup ya mungkin nggak semua dihabiskan untuk cari duit memang ya. Karena itu hanya salah satu kewajiban. Tetapi ketika tadi banyak ibu-ibu yang menjawab menyinggung ya mengenai uang belanja. Nah, maka ini suami kalau belum berusaha maksimal ini tentu beban itu masih ada ya. Jadi ternyata uang belanja ini mungkin sebenarnya terkait kesejahteraan Ustaz ya, tapi nanti nyambung ke kebahagiaan. Sebenarnya kan dua hal yang sendiri-sendiri kan. Kesejahteraan keluarga ya, kemudian kebahagiaan. Kan dua hal sebenarnya. Nah, tapi memang kalau sejahtera itu mungkin salah satu hal yang mendukung kebahagiaan. Kata tadi uang belanja tadi kan yang cukup. Tapi ketika kesejahteraan itu tidak tercapai, nah ini mungkin memang perjuangannya lebih berat ini untuk bisa bahagia ya. Belum tadi Ustadz Nopri menceritakan ya pengalaman beliau sendiri waktu masih pengantin baru, itu istri beliau dari kondisi keluarga yang kaya, kemudian menikah dengan beliau menjadi turun ya, tapi tetap bahagia. Nah ini nanti bisa kita gali lebih dalam seperti apa ya manajemen dirinya ya yang diatur itu. Karena memang mungkin kondisi sekarang kita lagi ekonomi katakanlah cukup, itu mungkin lebih mudah terasa. Tapi ketika nanti kondisi berubah itu kalau kita tidak siap tentu bahaya. Ketika kemudian kalau kita sampai level seperti yang di berita-berita itu ya. Tapi mungkin nggak sampai begitu pun kita sudah bahaya ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya ya. Kalau saya ada kenalan itu ada suami dia, secara ekonomi cukup dia. Tapi dia punya hobi kalau tengah malam tuh suka keluar rumah mancing gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa itu salah satu tips untuk mengurangi stres. Baik, dan Bapak Ibu sekalian ya, dan mungkin ada yang belum nikah, silahkan kalau ingin bertanya di sini bisa di kolom chat, dan nanti bisa juga open mic ya agar lebih interaktif suasana kita ya. Baik, ini sudah ada Ustadz yang bertanya, nampaknya dari ibu-ibu ini. Dari Ibu Narti ya. Ibu Narti apa ingin open mic atau cukup ini kita bacakan? Oke, kita bacakan ya. Kalau ingin open mic silahkan ya, nanti kita persilakan. Ustadz izin bertanya, ada hadis yang mengatakan bahwa kebahagiaan sa'adah itu ada 4. Istri soleha, rumah yang lapang, kendaraan yang bagus. Bagaimana hubungannya dengan konsep kebahagiaan yang diciptakan sendiri? Nah ini Ustaz, ini terkait dengan kebahagiaan yang beliau tanyakan ini. Ya, jadi yang namanya konsep kebahagiaan gitu ya,
Kalau kita lihat yang namanya bahagia itu kan orang sering menyebutnya itu adalah perasaan yang positif gitu ya. Perasaan yang positif. Perasaan enak lah kira-kira begitu. Dan orang zaman dulu memang tidak mendefinisikan apa sih yang namanya kebahagiaan, apa beda dengan kesenangan, ya kan? Dan kalau orang berusaha mendefinisikan tentang kebahagiaan itu apa misalkan, itu sejak zaman Aristoteles itu sudah membahas masalah kebahagiaan, saadah tadi. Dan itu jawabannya ke sana kemari. Yang ujung-ujungnya kebahagiaan yang didiskusikan sejak masa Aristoteles ya sampai pada masa modern sekarang itu didefinisikanlah kebahagiaan itu kalau sekarang ini itu adalah ketika kita mendapatkan materi. Kan kalau kita mendapatkan materi itu ada perasaan senang kan, ada perasaan positif. Perasaan positif. Nah, lalu kemudian ketika di hadis disebutkan tadi terkait masalah apa namanya saadah ya, merasa kebahagiaan itu ketika apa namanya melihat ya ada istri soleha, punya rumah yang lapang, kendaraan yang bagus, itu perasaan yang positif. Ya, perasaan positif. Yang itu juga tidak berbeda ya. Perasaan positif itu sebagaimana yang dialami oleh apa namanya yang didefinisikan oleh orang barat tadi. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita merasa yang namanya senang. Kira-kira begitu. Nah, kata yang tepat itu mungkin disebut itu adalah saadah tadi. Nah, maka kemudian ketika kita ditanya apa sih yang membuat apa konsep sekarang ya, ketika dalam perdebatan masa Aristoteles itu bukan perdebatannya di masa Rasul ya, bukan di perdebatannya di masa para sahabat, bukan perdiskusian di sana. Ketika kita berusaha untuk mendefinisikan konsep kebahagiaan menurut kita, perasaan positif apa yang ada dalam diri kita, maka kemudian perasaan positif yang utama yaitu terkait masalah hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik tadi, itu adalah ketika kita taat kepada Allah. Dan ketika kita teliti ketaatan kepada Allah ini, hidup kita gunakan panduan dari Allah, maka ternyata memang kita ketemu banyak sekali ayat-ayat yang membuat perasaan kita itu positif, membuat perasaan kita itu kuat. Perasaan kita kuat itulah yang kemudian kita bisa nyebut ini adalah namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita tahu bahwa Allah itu ridho dari amal kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Ketika kita semua disandarkan kepada Allah, maka Allah ridho. Dan keridhaan Allah itu membuat positif tadi. Itu yang saya katakan jurus dasar ya untuk menghadapi mental illness itu adalah kebahagiaan. Itu jurus dasar adalah dengan keridhaan Allah, dengan panduan dari Allah tadi. Lalu kemudian rasa senang yang muncul. Nah, rasa senang yang muncul itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sederhananya, itu adalah rasa senang. Yang kita ingin apa? Kita lihat anak-anak kita apa namanya baik-baik kondisinya, sehat-sehat, ya, kita punya rumah yang juga bagus, punya kendaraan yang bagus. Itu adalah rasa senang yang juga muncul. Yang kemudian juga orang juga menyebutnya itu adalah kebahagiaan. Enggak masalah, kita sebut itu sebagai kebahagiaan. Nah, tapi kalau kita ingin lihat, kalau kita bagi dua macam kebahagiaan itu, yang pertama adalah kebahagiaan karena ridho dari Allah, yang kedua adalah kebahagiaan karena kita mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan yang mendapatkan sesuatu ini juga diteliti ya di masa sekarang ini. Itu diteliti ternyata yang namanya kebahagiaan atau kesenangan. Ya, kesenangan yang dipahami oleh orang barat sebagai kebahagiaan itu adalah fenomena elektrokimiawi di otak kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Apa fenomenanya? Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka ada zat dopamin terpompa dalam darah kita. Tadi rumah yang lapang kita lihat, kita dapat misalnya kita dapat rezeki itu terpompa zat dopamin dalam diri kita, lalu kita merasakan senang. Jadi zat dopamin itu adalah hormon yang membuat rasa senang. Apakah itu sebuah kebahagiaan? Orang zaman sekarang itu menyebutnya juga sebagai kebahagiaan. Nah, jadi bagi kita sekarang kalau kita ditanya apa kebahagiaan itu, ya kita bisa saja menyebut dua itu. Yang pertama prinsip bagi kita, bagi orang yang beriman, kebahagiaan itu adalah
Tadi ketika kita mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita mensandarkan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu itu dengan konsep-konsep dari Allah, maka itu membuat kita bahagia. Kebahagiaan tambahan tadi kemudian adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Punya rumah yang bagus tadi, punya kendaraan yang bagus, naik jabatan, ya, kantong tambah tebal. Nah, itu juga punya efek senang, ya. Jadi saya kira mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya dari sini. Baik, Ustaz. Baik, dari penanya mungkin sudah cukup atau ingin, oh ya sudah cukup ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang lain ya, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, mungkin ada yang ingin open mic dari antara peserta ini? Bertanya langsung, nggak lebih interaktif, barangkali ada. Ya, kalau belum ada, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya ya. Ini saya nggak urut Ustaz ya, saya baca yang mungkin masuknya justru belakang ini, tapi ini karena lebih dekat dengan pembahasan kita saat ini ya. Ini sebut saja dari Bapak D ya. Ya. Beliau bertanya seperti ini. Saya bacakan. Saya suami dari seorang istri dan ayah dari 4 anak kami. Nah, awal pernikahan kami, istri sebagai ibu rumah tangga ya, dan saya bekerja sebagai ASN. Ya. Seiring waktu, istri mencoba tes dan diterima sebagai ASN. Nah, setelah bekerja dan juga mengasuh anak-anak, istri merasa tidak nyaman dan minta berhenti kerja. Kami sudah bicarakan dan memutuskan untuk istri berhenti kerja. Ternyata orang tua kami tidak menyetujui, sehingga tidak jadi mengajukan pengunduran diri. Terlebih lagi kami juga punya hutang cash tempo yang cukup besar. Akhir-akhir ini istri sering mengeluh capek. Seringkali saya berikan semangat, tapi begitu tuntutan pekerjaan banyak, segera istri jadi sering marah-marah. Karena setiap dinasihati malah marah, akhirnya saya diamkan sampai reda sendiri marahnya. Mohon nasihat, apakah salah tindakan saya dengan membiarkan istri tetap bekerja? Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini nampaknya suami istri bekerja, Ustaz, dan kalau ekonomi saya nggak tahu ya, tapi dua-duanya ASN ya, mestinya cukup besar dari sisi pemasukan ya, tapi nggak disebutkan pengeluarannya karena masih ada hutang juga. Nah di sini nampaknya masih ada kegalauan ini, apakah lanjut kerja atau tidak ini ya. Yang jelas kalau ASN sendiri ini impian banyak orang sebenarnya ya. Tapi ternyata yang sudah menjadi ASN ketika dua-duanya bekerja juga ada hal-hal yang juga terasa tidak nyaman ya. Ya mungkin kondisi ASN sekarang ini Ustaz ya. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu kan kerja nggak kerja, keset nggak keset itu gaji sama, nggak dipecat. Mungkin sekarang beda kondisinya ya. ASN tuntutannya meningkat pesat dibanding yang dulu ini. Sehingga mungkin kalau bapak-bapak jadi ASN nggak ada masalah ya. Tapi ketika ibu-ibu jadi ASN di saat yang sama harus ngasuh anak, nampaknya tantangan besar nih Ustaz di era sekarang ya. Di era sekarang. Nah ini bagaimana Ustaz nih kira-kira solusinya untuk Bapak ini? Iya, jadi kalau dilihat tadi kan masalahnya istri capek ya. Istri capek gitu. Dan bisa jadi ini memang kompleks ya, maka perlu ngomong dari hati ke hati. Pertama, kalau istri capek lalu kemudian berhenti bekerja, apakah istri berhenti marah-marah? Kayak gitu pertanyaannya. Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Lalu kemudian kalau istri bekerja, apakah berhenti marah-marah? Ya juga belum tentu gitu. Nah, maka perlu dicari memang akar masalahnya. Salah satu akar masalah yang biasa muncul, ini saya tidak bicara istrinya ya, saya bicara ke bapaknya ya. Saya asumsikan istrinya sudah paham Islam, oke. Jadi rumus menasihati itu sudah dilakukan kan oleh bapak, tapi istri tak marah-marah gitu. Jadi saya asumsikan istri sebenarnya paham Islam. Tapi ini yang sering terjadi pada suami, karena kita tanya kepada suami ya, bukan menjelaskan ke istri. Kita sebagai laki-laki biasanya itu memperlakukan, melihat perempuan itu sebagaimana kita melihat laki-laki. Laki-laki dan wanita itu
secara umum memang itu beda dasarnya. Kalau laki-laki itu punya masalah, itu biasanya diem, pikir dia. Dia perlu hal-hal kecil, mungkin lihat baca koran kalau zaman dulu ya. Dia melakukan pelarian lah. Dia perlu mengurung dirinya. Itu suami itu. Ya, sampai satu saat ketika dia sudah ketemu solusi segala macam, dia bisa keluar dari tempat bersembunyinya gitu. Tapi kalau istri beda. Kalau istri itu punya masalah, itu bukan dia diem, tapi dia biasanya lebih ekspresif. Ya, yang biasa muncul adalah dia ngomong banyak gitu. Kalau punya masalah itu. Kalau masalah bukan dengan suaminya, dia akan cerita banyak. Gitu. Mungkin ceritanya itu bisa jadi keluhan, ya. Pulang dari pasar ngomong, waduh, minyak naik, minyak goreng sembunyi gitu ya. Semua barang-barang semuanya naik dan segala macam gitu. Jadi istri cenderung memang dia menumpahkan ya kekesalannya kira-kira begitu. Nah, bagi suami mungkin itu bisa dimaknai mungkin marah tadi gitu. Bisa jadi ya. Nah, penyelesaian bagi suami dan istri itu juga beda. Kalau suami biasanya bukan dengan cara si istri itu menawarkan, menanyakan atau memberikan solusi kepada suaminya, tapi memperhatikan suaminya, melayani saja sampai suaminya ngomong sendiri. Tapi kalau bagi si istri, kalau dia sudah banyak ngomong gitu, maka tugas suami itu sebenarnya bukan mencari solusi. Tugas suami itu adalah mendengarkan. Ketika dia punya masalah, ya dengarkan. Jangan solusinya mungkin dia udah tahu sebenarnya. Capek banget nih kerjaan, ini kok ini dengarkan sakitnya mana deh. Didengarkan. Jadi tempat yang enak, coba dikasih solusi. Apalagi dikasih nasihat. Nanti dia akan merasa, ini nggak pengertian banget sih ini. Gitu. Istrinya begitu. Istri itu butuh tempat curhat. Kalau perlu ya dari marah itu sampai nangis. Sampai nangis ya, biarkan istri menumpahkan emosinya gitu, sampai nangis. Pinginnya apa gitu. Didengarkan gitu. Nah, setelah dia didengarkan, diiyakan, iya, kira-kira begitu ya. Iya gitu. Lalu kemudian setelah itu carilah ya, hal-hal yang membuat istri itu senang. Maka ada 10 jurus tadi ya, kita nggak sempat bahas ya. Cari yang membuat istri itu senang. Nah, ini sudah ada yang setuju nih ya, Bu Sunarti sudah setuju gitu ya. Didengarkan gitu. Ini didengarkan dan disediakan bahu. Sediakan bahu ya. Kalau toh nanti ujung-ujungnya juga berhenti dari PNS, itu juga enggak apa-apa kalau istrinya memang ingin berhenti. Jadi jangan buru-buru, memang penyelesaiannya berhenti PNS. Ya. Nah, agak repot nanti kalau suami itu nggak paham istri, mainnya kan solusi nih. Kamu capek, kalau kamu capek berarti berhenti kerja. Bukannya bekerja itu kewajiban aku. Oh, itu solusi nih. Kamu tugas di rumah, aku yang cari kerja. Padahal asumsinya tadi, walaupun suaminya kerja, juga nggak cukup uangnya. Yang ditagih mungkin istrinya, malah tambah stres juga dia di rumah. Jadi kalau misalkan istri itu bisa membantu suami untuk menyelesaikan masalah tadi, karena pada posisi sekarang suami nggak mampu menyelesaikan, hutang itu adalah kewajiban, istri mau membantu ya. Selama istri memang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya untuk anak-anak, nah maka marilah bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah tadi dengan melihat tadi si istri itu kemauannya apa gitu. Jadi melihat istri itu beda, melihat wanita itu jangan kita melihat laki-laki ya. Itu biasanya sering jadi perang ya, jadi malah jadi perang Ukraina nanti ya. Apalagi itu dibalik ya. Nggak cuma istri yang masalah ya karena kenaikan segala macam akhirnya istri ngomel gitu. Harusnya didengarkan saja, iya aja gitu, didengerin aja, diiyakan aja, kalau perlu dirangkul kayak dibuat senang, kira-kira begitu. Nah, kemudian sebaliknya ketika suami mengurung diri, ya pusing 7 keliling, lalu kemudian istrinya nyerocos. Kalau ini ketemu sama-sama punya masalah, nggak nyambung ini. Yang satu pinginnya diam, suasana hening, yang satu pulang dari pasar, suasananya heboh, marah-marah. Ketemu si suami merasa si istri ini ngajak perang, ya kan?
mengganggu. Nah, si istri merasa suaminya tidak pengertian. Jadilah perang Tambah Ukraina. pusing Ustaz ya. Tambah pusing dua-duanya. Tambah pusing. Ya. Nah, jadi memang harus saling pengertian. Nah, karena ini ngomongnya ke bapak-bapak, maka pahamilah istri. Ya, karena kita nggak pernah sekolah kan. Saya juga nggak pernah sekolah. Jadi saya di sini bukan pakar ya, pakar suami gitu, pakar keluarga nggak. Saya juga nggak pernah sekolah. Jadi bukan pakar. Orang juga masih belajar. Ya. Tapi yang saya tahu ilmunya adalah wanita memang beda dengan laki-laki. Kita perlu memahami tentang wanita tadi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ini kita sama-sama belajar semua ya Bapak Ibu sekalian di sini ya. Karena kalau sekolah pendidikan, nah mungkin beliau teknik luar biasa ya. Tapi kalau sebagai suami sama-sama nggak ada sekolahnya. Ya. Nggak ada sekolahnya. Kita semua sama-sama belajar. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Bapak M ya. Jadi ini anak sudah dididik sebaik mungkin menurut syariah Islam. Tetapi karena pengaruh lingkungan jadi tidak sesuai dengan harapan. Mohon solusi Ustadz. Jadi ini mungkin ini masalah banyak orang Ustadz ya, nggak cuma beliau aja. Jadi saya pikir sebagai orang tua kita semua tentu sudah berusaha lah sebaik mungkin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Tapi di luar sana kan pergaulan anak ya banyak pengaruh ya, banyak pengaruh. Mungkin juga pergaulan lingkungan sosial, teman sekolah, atau mungkin juga di media sosial. Nah ini bagaimana Ustaz ketika justru anak-anak itu pengaruh luar mungkin ya lebih banyak berpengaruh ya, bukan pengaruh didikan orang tuanya, tapi justru banyak dibentuk oleh lingkungan luar yang itu ternyata tidak baik. Ini bagaimana Ustaz solusinya ketika sudah terlanjur seperti ini? Ya. Ketika anak itu sudah akil balik, berarti dia udah orang dewasa. Jadi ketika anak itu udah akil balik, dia orang dewasa. Nah ini kan kita nggak tahu nih, pertanyaannya nih, anaknya udah akil balik apa belum? Ya. Jadi katakanlah anak itu belum akil balik. Ini bayana, ya. Belum akil balik. Ini orang tua, kita sebagai orang tua itu harus punya konsep yang jelas dalam mendidik anak. Ini memang materi tersendiri ya. Jadi kita ini belajar. Kalau kita itu belajar tentang parenting itu banyak sekali ilmu-ilmu terkait masalah parenting. Sehingga kadang-kadang kita mestinya sampai kebingungan mau gimana konsepnya. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita harus pegang itu konsep. Kita punya konsep mendidik anak kita. Termasuk konsep kita harus memahami bahwa anak-anak kita tidak berada di ruang hampa. Anak-anak kita itu, kalau saya kan punya konsep tuning ya, tuning itu setel ya. Maka kita harus tahu cara-cara menyetel anak kita. Tapi harus kita sadari, ketika kita menyetel anak kita di rumah, anak kita juga sedang disetel oleh banyak tangan-tangan yang tidak terlihat. Entah itu pergaulan tadi, ya, lingkungan, entah mungkin juga gadget yang dia pegang. Nah, sebagai orang tua kita mesti memahami apa saja, kekuatan apa saja yang sekarang sedang bekerja menyetel anak kita. Sehingga dari sana kita bisa mengukur seberapa kuat setelan yang harus kita mainkan. Kalau kita tidak menyadari itu, bablas, lewat. Nah, bagaimana menyetel dengan kuat, dengan baik? Ya, ini kita perlu konsep. Maka ini disebut sebagai konsep tuning. Kalau saya ditanya ya konsep tuning. Konsep tuning ini yang tadi disebut oleh Ustadz Farid Ma'ruf, saya menuliskan konsep tuning itu dalam buku saya The Model. Dan kemudian itu saya turunkan di buku saya The Model for Smart Parents ya. Aplikasinya untuk parenting. Jadi itu untuk mentuning. Dan saya memberikan satu bab itu tentang atmosfer anak kita. Itu adalah kekuatan-kekuatan apa saja yang bekerja menyetel anak kita. Supaya kita aware, supaya kita sadar. Nah, sehingga secara umum ya, ini secara umum teorinya, ketika anak kita itu keluar dari orbit yang kita inginkan, orbit itu orbit syariat, itu berarti ada tuning yang kuat yang menarik dia ke orbit itu. Yang seharusnya sedari awal itu bisa kita deteksi. Nah, maka ketika kita mentuning anak kita secara maksimal,
maka kita tahu apa yang perlu disetel. Dengan apa kita menyetelnya. Ketika dengan syariah Islam misalkan, bisa jadi ketika syariah itu kita sampaikan, ya, ketika kita sampaikan itu dia tidak sesuai dengan frekuensinya dia. Cara kita menyampaikan bisa jadi bermasalah, cara kita menyampaikan. Yang namanya guru saja ketika ngajar anak-anak di sekolah, belum tentu anaknya paham, ya enggak? Begitu juga di rumah. Ditambah lagi misalkan orang tuanya itu tidak menjadi teladan yang baik. Karena mendidik anak itu berat. Mendidik anak itu sama dengan mendidik diri kita sendiri. Belum lagi apalagi ya tidak hanya menjadi teladan ya, tapi kadang kita nggak sadar kita mencuning sesuatu yang salah kepada anak kita. Misalkan kita mengajarkan anak kita marah-marah. Ya. Kita misalkan marah, membentak anak kita dengan bentakan yang nggak jelas gitu. Suka marah, suka memendam amarah kepada anak kita, mendiamkan anak kita belajar dari sana. Coba kalau ada anak misalkan dia diem atau dia marah kepada orang tuanya, bisa jadi karena diajarkan orang tuanya. Ya, nah jadi apa namanya? Bagaimana caranya agar sesuai dengan orbit? Ya, kita kembalikan lagi ke syariah. Kalau anak itu belum akil balik, sebenarnya kita perlu mengidentifikasi tadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak kita ini. Kemudian isolasi dari faktor-faktor tersebut. Atau rubah kalau bisa merubah faktor tersebut. Kalau sumbernya itu adalah misalkan karena pergaulan, nah pergaulannya dengan siapa? Ini yang orang tua harus tahu. Dalam kondisi begini kan kita mesti lebih apa ya? Lebih totalitas lagi. Saya cerita ya, ada teman anaknya masih SD nih, ini belum balik ya sebenarnya ya. Masih SD, ketahuan anaknya itu kecanduan pornografi. Nonton film porno. Nah, maka orang tua ini ibunya ya, ibunya kerja, bapaknya kerja, akhirnya berhenti kerja, totalitas dia bersamai anaknya. Nah, dia akhirnya tahu ya dari cerita anaknya kenapa sampai kecanduan film porno. Rupanya, nah pengaruh lingkungan. Ketika di sekolah diajak oleh temennya nonton film porno. Semula anaknya nggak mau, ya nontonnya di warnet ya waktu itu, waktu musim-musim warnet masih ada ya. Anaknya nggak mau, tapi dipaksa sama temennya. Sampai akhirnya temannya berhasil memaksa, malah sampai kecanduan. Nah, maka setelah itu teman saya ini dia berhenti bekerja, kemudian dia fokus membersamai anaknya. Nah, tinggal ditimbang nanti dilihat ya seberapa ikhtiar ya si anak kita kalau dia belum balik ya. Kalau sudah balik memang ini lebih berat lagi ya. Kalau sudah balik itu dia sudah seperti orang dewasa. Jadi menyikapi mereka itu menyikapi sebagai orang dewasa gitu. Lebih berat ikhtiarnya. Nah, jadi intinya adalah anak gitu ya, memang harus kita siapkan dari awal. Kita jaga faktor-faktor yang membuat anak kita menyimpang. Maka memang ini belum masuk sebenarnya pembahasan ya. Ini termasuk menjaga mentalitas. Jadi anak kita itu paling tidak, ini biar saya lanjutkan ya materinya. Keluarga itu pertama, keluarga itu harus mampu menjadi tempat terapi dan prevensi dari mental illness. Keluarga itu harus menjadi tempat ya, agar menjadi tempat terapi dan prevensi itu ada 3 nih. Paling tidak. Yang pertama adalah keluarga itu tempat pembinaan. Yang namanya pembinaan itu bukan sekedar ceramah. Ya, jadi tapi memastikan kognitif anak, pola pikir anak itu isinya Islam dan menjadikan Islam itu sebagai miqyas, sebagai standar. Itu keluarga ya sebagai berfungsi untuk terapi dan prevensi. Jadi memastikan aspek kognitifnya. Kemudian yang kedua, keluarga itu tempat terapi, mungkin istilahnya adalah perilaku dialektis istilahnya. Kalau tadi kognitif ya, pola pikir, yang kedua adalah behavior, tingkah laku. Jadi keluarga itu kalau ada menyimpang, maka ini saya konteksnya masih anak-anak itu belum akil balik ya. Ketika dia sudah mulai menyimpang, keluarga itulah yang kemudian meluruskan. Jadi membawa ke orbitnya. Jadi memastikan perilakunya itu on the track. Ya, jadi kemudian ketiga, ini yang penting,
Ini disebut kalau di terapi sebenarnya terapi interpersonal. Keluarga itu memastikan hubungan interpersonal, hubungan antara anak dengan ayahnya, dengan bundanya itu hubungannya baik. Jadi anak itu harus menjadikan orang tua tempat curhat terbaik. Maka hubungan ya komunikasi yang baik ini harus terbangun antara anak dengan orang tua. Nah, pastikan ya keluarga kita itu memenuhi 3 hal tadi itu. Nah, sehingga dengan 3 hal tadi itu memudahkan kita membawa anak itu ya selalu on the track. Nah, kalau sudah akil balik saya kira juga masih sama ya. Ya, cuma bedanya memang dia sudah mandiri, apalagi anaknya sudah bekerja misalkan ya, sudah punya keluarga sendiri, maka kita perlakukan sebagai orang dewasa. Ya, bagi orang dewasa. Nah, saya kira mungkin itu, Ustadz Farid. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, jadi ini nampaknya perlu perhatian lebih ya sebagai orang tua untuk memperhatikan dengan siapa saja anak kita ini disetel gitu ya. Ya. Pasti menggunakan istilah tuning ya, tapi kalau bahasa saya mungkin lebih bahasa Jogjanya mungkin disetel. Setel ya. Siapa yang nyetel anak kita? Karena selain orang tua, kita sebagai orang tua nyetel anak kita akan jadi seperti apa. Tapi ternyata anak kita ini juga disetel ya oleh pihak-pihak lain, yaitu bisa temen dalam bergaul, bisa juga media, khususnya sekarang gadget ya, yang sangat banyak mempengaruhi ya. Baik, Ikhwani Fillah, ini sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi nampaknya waktunya tidak cukup ya kalau kita bahas ya. Nah, tapi tadi ada usulan yang menarik ya dari Ibu Sri Mulyani. Ini bukan pertanyaan tapi usulan ya. Ustadz, mohon acara ini berkelanjutan dan bisa sampai ke bapak-bapak. Terima kasih ya. Baik, ini saya pikir ini usulan yang menarik dan sangat penting kita perhatikan ya. Jadi karena memang sebagai orang tua ini nggak ada sekolahnya kita, jadi sebagai bapak atau ibu saya pikir sama-sama perlu belajar kita ya. Dan insya Allah kita nggak cuma ketemu hari ini saja, insya Allah kita akan ada meeting-meeting pertemuan yang lain ya. Insya Allah nanti tetap aja di grup ya, jangan kemana-mana, jangan keluar maksudnya, sehingga nanti kita bisa share lagi acara-acara yang berikutnya yang bisa Bapak Ibu sekalian ikuti ya. Termasuk untuk Bapak Ibu yang tadi menanyakan rekaman, insya Allah ini acara kita rekam dan nanti akan kita share ya ke para peserta. Jadi nanti linknya akan kita share di grup ya. Silahkan nanti dipantau terus untuk nanti mendapatkan rekaman dari acara ini ya. Baik, dan Ustadz Nopri mungkin 1 menit Ustadz untuk closing statement Ustadz. Monggo Ustadz. Oke, Ibunda sekalian, dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah diskusi ya tentang peran laki-laki. Dan sebelum terlambat ya, mudah-mudahan juga tidak terjadi ya pada keluarga kita. Maka maksimalkanlah peran kita para ayah di sini, mengambil posisi sebagai pemimpin. Yang tadi di awal tadi, jadi Rasulullah SAW sudah, Allah dan Rasulnya itu sudah mewajibkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Kalau menjaga keluarga kita dari api neraka, insya Allah itu juga menjaga kesehatan mental mereka di dunia. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Maka mainkanlah ya peran kita sebagai suami, sebagai ayah yang baik dengan mengacu tauladan terbaik yaitu Rasulullah SAW. Dan insya Allah kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya, ya maka kemudian insya Allah kita juga bisa memberikan kesenangan dan juga kebahagiaan kepada anak dan istri kita. Sehingga dengan kebahagiaan dan kesenangan kita berikan kepada mereka, tentu sesuai dengan syariat Allah, maka itu akan membuat mereka terhindar atau menjaga mereka dari ancaman penyakit mental yang terjadi pada kehidupan modern di hari ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustadz Nopri atas pemaparan materinya, insya Allah sangat bermanfaat. Ya. Semoga Ustadz Nopri sekeluarga tetap sehat dan selalu dapat rahmat Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Insya Allah kita akan ada kajian-kajian lagi ya, tetap pantau di grup, nanti akan kita share kembali jadwalnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekaman nanti pantau di grup ya, insya Allah akan kita share ya.
Dan insya Allah ini masih ada waktu untuk persiapan buka ya. Jadi kita memang sengaja tidak setting sampai waktu buka ya, agar nanti Bapak Ibu ada persiapan menyiapkan ya, dan juga nanti ada kesempatan berdoa ya, karena waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku panitia mohon maaf apabila dalam membawakan atau mengantarkan kajian kita pada sore hari ini ada banyak salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup bersama kajian ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nopriadi.